tema 2 pembelajaran 1, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan IPS. Untuk bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai pendapat pribadi tentang isi cerita. Lalu untuk IPS, kita akan mempelajari tentang jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Nah, apakah kalian masih ingat tentang kisah Pak Weli? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo kita simak kembali. Let's go! Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sama ya seperti kalian, berasal dari berbagai daerah. Dan semuanya unik bagi ibu. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, itu yang Pak Weli pikirkan. Kemudian, hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian, di hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa ya yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Wah, luar biasa sekali ya usaha Pak Weli ini. Selanjutnya didampingi Pak Seto, guru kelasnya Sudin. Sudin pun berangkat ke kota. Tak terkira bangga dan syukurnya,
Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-teman sekolahnya. Wah, pasti semuanya bangga ya pada Sudin. Nah, anak-anak hebat, apa isi cerita yang sudah kamu simak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Anak-anak, pada cerita Pak Weli menggambarkan bahwa setiap pekerjaan manusia itu berbeda jenis kegiatan atau tugasnya. Misalnya saja Pak Weli, ia seorang kepala sekolah yang tugasnya mengelola lingkungan sekolah, baik itu para guru, petugas tata usaha, dan juga siswa seperti Sudin. Nah, sekarang ayo amati gambar berikut. Tetap semangat kan ya? Gambar pertama. Perhatikan gambarnya. Apa jenis pekerjaan ini? Ya, berikutnya. Apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukannya? Gambar kedua. Kalau ini pekerjaan apa? Apa saja sih kegiatannya? Lalu, ini gambar pekerjaan apa? Apa saja kegiatannya? Nah, anak-anak hebat, kenapa ya manusia harus bekerja? Ada yang tahukah? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Ayo amati, apa saja pekerjaan yang ada di lingkungan sekitarmu? Anak-anak hebat, Niko ingin menceritakan pekerjaan ayahnya. Ayo kita simak. Ayahku bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ia tinggal di kampung nelayan. Ia pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat ayahku berlayar, ia harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayahku tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayahku tidak bermesin, jadi ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Wah, jadi bisa menghemat ya. Aku mendengar sekarang ada juga nelayan yang lebih modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah terkena guncangan ombak. Kapal ini menggunakan mesin, sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal yang tidak mempedulikan penggunaan bahan bakar. Bahkan ada yang boros, sehingga dapat mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas, sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Wah, sangat berbeda ya dengan alat yang digunakan oleh ayahnya Niko. Di sini nelayan modern menggunakan kapal,
bermesin, lalu menangkap ikannya dengan jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi ikan. Kemudian yang paling membahayakannya, nelayan modern itu menggunakan bom. Nah, anak-anak, jika mencari ikan atau menangkap ikan dengan bom, bukan cuma ikan saja yang kena atau yang terkena dampaknya, tapi juga dapat merusak terumbu karang yang ada di dasar laut dan juga hewan-hewan lainnya. Kita cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring sangat besar sehingga semua makhluk hidup laut dapat terjaring di dalamnya. Sedangkan bom ikan adalah cara penangkapan ikan dengan bahan peledak. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Nah, anak-anak hebat, setelah menyimak cerita Ayah Niko, ayo jawab pertanyaan berikut. Apa pekerjaan Ayah Niko? Wah, semuanya bisa menjawab ya. Hebat semuanya, pintar-pintar. Nah, sekarang waktunya kamu akan berlatih. Tulislah persamaan dan perbedaan jenis pekerjaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Kemudian, sajikan jawabanmu dalam diagram pen berikut. Nah, perhatikan dulu ya. Untuk bagian lingkaran yang berwarna pink itu untuk nelayan tradisional. Lalu untuk lingkaran yang berwarna biru itu untuk nelayan modern. Kalian tulis perbedaannya di dalam lingkaran yang besar. Kemudian untuk persamaannya, kalian tuliskan di bagian tengah-tengah antara lingkaran yang pink dengan lingkaran yang biru. Jangan sampai keluar ya batasannya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat atau membaca langkah-langkah pengerjaan diagram pennya yang sudah Ibu cantumkan dalam LKPD. Mengerti ya semuanya? Nah, anak-anak hebat, kesimpulan pada pelajaran hari ini, jadi setiap jenis pekerjaan memiliki kegiatan dan cara yang berbeda-beda dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Seperti nelayan tradisional dan nelayan modern, mereka memiliki cara yang berbeda dalam menangkap ikan. Jika nelayan tradisional mencari ikan dengan menggunakan sampan dan jaring sederhana, berbeda lagi dengan nelayan modern. Nelayan modern mencari ikan dengan menggunakan kapal besar bermesin dan peralatan modern serta bom ikan yang merugikan habitat ikan. Anak-anak hebat, sampailah kita di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat ya dari pengetahuan baru yang sudah kalian dapatkan hari ini. Nah, Ibu punya pantun. Ibu Andin pergi ke Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.